Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk. Duduk, Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi kesini mau ketemu sama Ibu ya? Iya, Bu, mau ketemu sama Ibu. Jadi sebelumnya mohon maaf, Bu, mengganggu waktunya. Apakah Ibu ada waktu luang, Bu? Insya Allah ada Ibu waktu luang. Jadi saya ingin berkonsultasi, Bu, dengan Ibu mengenai nilai-nilai saya yang berhubungan dengan karir saya, Bu. Oh iya ya, boleh. Berarti ya boleh. Mumpung Ibu juga ada waktu ya. Jadi kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Ami, Bu. Oh, Ami. Ya. Sedikit Ibu nanya boleh ya? Boleh, Bu. Sebelumnya Ami pernah nggak masuk ke ruangan ini atau ada bimbingan gitu sebelum masuk ke sini gitu? Kalau sebelumnya belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, jadi kalau gitu Ibu agak ingin sedikit menjelaskan nih sebelum kita masuk kepada tahap-tahap selanjutnya. Ibu mau jelasin beberapa pengertian nih apa yang dimaksud dengan bimbingan. Kan karena berhubungan juga Ami mau bimbingan gitu kan. Nah, jadi bimbingan itu sebuah sasaran yang diberikan oleh konselornya nanti, mau itu Ibu, mau itu konselor yang lainnya, tentang permasalahan yang sedang Ami rasakan gitu. Nah, karena ini berbentuk dalam bimbingan, jadi nanti Ibu akan membantu Ami atau membimbing Ami untuk ke sesuatu hal yang memang yang terbaik untuk kami dan yang kami inginkan, ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, Ami kesini dengan keinginan hati sendiri atau ada paksaan dari siapa? Kalau pribadi keinginan hati sendiri, tanpa dipaksa orang lain. Oke, baik kalau begitu. Jadi boleh nggak Ami ceritain nih sama Ibu hal-hal apa saja yang sedang Ami rasakan gitu. Namun Ibu mau menegaskan nih satu hal sama Ami supaya Ami itu bisa terbuka dengan Ibu. Jadi di dalam bimbingan dan konseling itu ada yang namanya azas nih. Nah, azas itu nanti akan menjamin kerahasiaan apapun yang Ami ceritakan pasti akan dijamin kerahasiaannya gitu. Dan Ibu mohon sekali supaya Ami bisa lebih terbuka dan supaya nanti kita bisa mencari jalan keluarnya sama-sama gitu. Jadi di dalam bimbingan konseling itu juga nanti kita Ibu sama Ami nih bareng-bareng nentuin waktunya. Nah, jadi kalau menurut Ibu kita pakai waktunya 45 menit ke depan bisa ya? Ya, boleh. Jadi kalau begitu sekarang Ibu bersedia nih mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh Ami. Jadi gini, Bu, saya kan sudah kelas 3 SMP, Bu. Jadi saya udah berpikir, Bu, tentang studi lanjutan yang akan datang gitu, Bu. Jadi sebelumnya kan Ami udah melakukan tes, Bu. Tetapi hasil tesnya itu yang Ami peroleh itu tidak sesuai dengan nilai prestasi akademik yang sudah Ami dapatkan gitu, Bu, yang sudah Ami peroleh di sekolah. Nah, jadi Ami bingung, Bu, harus bagaimana, karena dilihat dari nilai-nilai prestasi Ami gitu, dilihat dari hasil tes Ami itu, Bu, gitu. Oh iya, paham. Jadi karena ini berhubungan dengan karir Ami,
Jadi Ibu mau bertanya nih, cita-cita Ami apa nih kira-kira? Kalau cita-cita Ami ingin menjadi seorang guru matematika, Bu. Tetapi saya bingung, Bu, dikarenakan melihat data-data yang hasil tes Ami itu eh, tidak sesuai dengan cita-cita yang Ami inginkan gitu. Tadi kan Ami bilang Ami sudah lakuin tes ya? Iya. Boleh nggak Ibu lihat hasil tesnya? Oh iya, boleh, Bu. Nah, jadi kan yang kita lihat di sini, ini permasalahan Ami kan masalahnya dalam bidang belajar ya khususnya. Nah, jadi dari data yang Ami peroleh, Ami memiliki nilai tertinggi dengan intelijensi 90. Terus bahasa Indonesia 95 nih. Nah, verbal 94, abstrak 94, terus bahasa Inggris 93, IPS 93 dan nah, di sini kan mekanik Ami kan 82 nih ya. IPA juga 82, terus ruang bidang juga 82, numerik juga 80 dan matematika 80. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri nih Ami. Coba nih Ami lihat di sini juga. Di sini kan yang paling tinggi itu lebih cocok ke bahasa Indonesia ya. Nah, yang paling rendah ini dia tuh di matematika nih Ami. Nah, jadi kan cita-cita Ami tadi mau jadi guru matematika ya. Nah, jikalau kita lihat dari hasil tes data dari Ami ini yang udah Ami bawa tadi, di sini matematikanya baik, bagus, cuman lebih bagus lagi bahasa Indonesia nih. Nah, lebih bagus lagi dari verbal, dari abstrak. Matematika Ami udah bagus, numerik Ami juga udah bagus, bidang ruang Ami juga udah bagus. Nah, bidang ruang itu Ami tahu nggak apa itu? Kalau bidang ruang itu berhubungan dengan matematika juga. Ya, benar sekali. Jadi matematika sama bidang ruang sama numerikal itu kayak sejalur gitu. Nah, tapi di sini udah bagus, nilainya di atas 80 juga ada, tapi lebih bagusnya lagi di abstrak nih Ami. Nah, jadi Ami maunya gimana nih? Ami mau tetap di bagian matematika atau Ami ada keinginan lain seperti nanti kita bisa coba ambil di bahasa Indonesia atau gimana gitu. Ami maunya gitu. Kalau Ami memang dari dulunya itu memang mau ke pendidikan matematika, Bu. Cuman memang Ami juga memiliki skill public speaking, Bu. Tapi mungkin Ami memang mau ke matematika juga, Bu. Nggak masalah ya. Sekarang kan kita ingin mencari jalan keluarnya sama-sama nih. Nah, jadi kalau menurut saran Ibu, Ami lebih baiknya coba di pendidikan bahasa Indonesia. Nah, namun kan itu berbanding terbalik ya dengan keinginan Ami. Nah, jadi kalau begitu Ibu mau kalau boleh Ami nanti mengembangkan yang sudah ada dalam data-data Ami ini. Misalnya ini kan numeriknya 80, terus ada ruang bidang 81, itu udah termasuk bagus. Jadi kalau Ami mau di apa yang udah Ami bilang tadi di matematika, jadi Ibu sarankan Ami untuk memperluas pengetahuan tentang numerik, tentang matematika, dan tentang IPA juga gitu. Oh iya, Bu, berarti Ami masih punya peluang kan, Bu, untuk mengambil ke matematika ini, Bu? Masih punya peluang karena kan
Ami juga masih SMP nih, jadi masih ada waktu untuk memperbesar peluang. Misalnya Ami tadi mau cita-citanya di keguruan matematika. Nah, selama proses pembelajaran nanti, saran dari ibu, coba Ami lebih giat lagi belajar di bidang numerik, di bidang matematika. Kalau ada pelajaran matematika nanti coba ambil lebih fokus gitu belajarnya. Iya. Baik, Bu. Terima kasih ya Bu atas pemahaman yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, sama-sama. Nah, jadi kalau pengakhirannya nih, Ibu mau Ami sendiri nih yang mau menyimpulkan pembahasan dari bahasan kita tadi nih, supaya nanti Ami paham juga nih setelah keluar dari ruangan ini, Ami pahamnya bagaimana, coba Ami simpulkan. Jadi Bu, kalau dari kita berbincang-bincang tadi yang bisa Ami simpulkan itu, ini kan Ami masih tetap ingin masuk ke mau mengambil pendidikan matematika. Jadi sementara dilihat dari data-data Ami tadi, Ami kurang di bidang matematika. Jadi karena Ami memang tetap mau ke bidang matematika tuh, Ami harus meningkatkan motivasi belajar Ami mengenai tentang numerik, mengenai tentang angka-angka lah gitu Bu, numerik, matematika, IPA gitu. Jadi itu harus meningkatkan motivasi kami ke bidang itu gitu. Ya, bagus sekali ya. Jadi Ami sudah dapat memahami dan dapat tahu arahan yang harus kemana, dan Ami juga udah tadi menyimpulkan dengan baik potensi Ami di mana dan Ami harus apa gitu ya, yang berhubungan dengan cita-cita Ami di mana Ami mau melanjutkan studi nanti di bagian matematika gitu ya. Oke, bagus sekali Ami. Jadi kalau gitu, mumpung Ami juga sudah paham dan tahu alurnya kemana, dan waktunya juga sudah berhubung, sudah mau habis ya. Jadi gimana nih? Ada ganjalan lagi atau gimana? Kalau untuk saat ini mungkin belum ada, tapi kalau misalnya nanti Ami ingin berkonsultasi lagi kepada Ibu, apakah boleh Bu? Boleh banget ya. Oke, jadi kalau gitu untuk hari ini kita akhiri dulu, tapi bukan berarti besok-besok nggak boleh kesini lagi, tapi artinya kalau hari ini kita akhiri, besok-besok Ibu terima banget kalau Ami mau kesini lagi, oke? Nah, oke, jadi kalau gitu terima kasih untuk kami sudah mau datang ke sini, Ibu. Senang banget Ibu Ami mau kesini dan terbuka sama Ibu. Jadi terima kasih untuk kami juga. Mungkin kita akhiri aja ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Kami pamit ya Bu. Ya, boleh. Ya Bu.